Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkenalan struktur sistem operasi. Yang pertama ada sejarah sistem operasi. Sistem operasi generasi pertama dimulai pada tahun 1945 sampai 1975. Sistem operasi generasi pertama ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Generasi sistem operasi kedua dimulai pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini, sistem operasi dikembangkan sistem JOB yang dapat mengerjakan satu rangkaian dan akan dieksekusi secara berurutan. Sistem ini disebut juga dengan batch processing system. Pada generasi ini sudah memiliki fungsi FMS dan IDES sebagai fungsi yang akan diterapkan pada sistem operasi. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1960. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau bisa digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Nah, di generasi ketiga ini sistem komputer sudah sedikit mirip dengan sistem komputer generasi keempat. Di generasi ketiga ini sistem operasi sudah memiliki multi-programming yang bisa melayani banyak program sekaligus. Wah, sudah lebih canggih daripada sistem operasi generasi kedua dan generasi pertama ya. Generasi keempat dimulai pada pasca 1980-an sampai sekarang juga loh. Sekarang kita juga masih menggunakan generasi keempat. Nah, pada generasi keempat ini sistem operasi sudah banyak digunakan dalam bentuk komputer dan membentuk jaringan di mana komputer-komputer bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Di generasi keempat ini juga diperkenalkan sebuah sistem antarmuka komputer atau bisa disebut dengan graphical user interface. Komputer di generasi keempat ini mencapai kinerja yang sangat baik karena pada masa ini komputasi tidak lagi tersentral pada satu tempat, tetapi dibagi-bagi di banyak komputer untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, struktur sistem operasi. 1. Manajemen proses. Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Manajemen proses ini merupakan suatu proses yang memerlukan resources pada saat eksekusi, misalnya CPU, time, memori, files, dan I/O device. 2. Manajemen main memory. Memori merupakan tempat penyimpanan instruksi atau data dari program storage yang tepat, sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi. CPU address digunakan untuk mengakses data. Umumnya, main memory bersifat volatile atau tidak permanen, yang artinya akan hilang jika komputer dimatikan. 3. Manajemen secondary storage. Secondary storage merupakan penyimpanan permanen yang memiliki kapasitas besar untuk menyimpan semua program dan data. Secondary storage ini dapat dijadikan sebagai backup data supaya dapat menjalankan banyak program. Umumnya, secondary storage ini menggunakan magnetic disk. 4. Manajemen I/O system. Manajemen I/O system sering disebut dengan device manager, yang fungsinya untuk menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam. 5. Manajemen file. File merupakan kumpulan informasi yang berhubungan. Manajemen file ini bisa meningkatkan fungsi kerja secara keseluruhan. Manajemen file ini sangat penting karena bisa mengatur file-file agar mudah saat dicari. 6. Command interpreter system.
Command Interpreter adalah suatu program yang membaca perintah berdasarkan teks yang diterima oleh dari user atau file. Next, hardware atau perangkat keras. Hardware ini memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya memiliki bentuk fisik, atau tidak cuma bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan atau kita pegang. Yang kedua, umumnya bersifat keras. Yang ketiga, terdapat di bagian luar komputer, tetapi tidak semuanya ya. Ada beberapa hardware yang berada di dalam komponen komputer, misalnya RAM. Yang keempat, sebagai media penghubung antara user dan software. Fungsi utama hardware ini untuk menerima output, mengolah informasi atau data, memberikan output, dan menyimpan data atau informasi. Hardware memiliki beberapa jenis, diantaranya ada hardware input yang artinya sebagai masukan. Contohnya itu mouse, keyboard, dan scanner. Yang kedua ada hardware keluaran atau hardware output yang contohnya monitor, speaker, printer. Tiga, hardware proses. Contohnya CPU, VGA, dan RAM. Yang keempat ada storage device. Contohnya hard disk, flash disk, dan optical disk yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Yang kelima ada perangkat tambahan. Contohnya peripheral. Peripheral ini sebagai penghubung jaringan. Sekian presentasi dari saya. Thanks for watching.